untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan, untuk gereja kami di sini pada hari ini. Kami boleh ada, kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh berkegiatan, kami boleh mengingat kebaikan-Mu, kami boleh mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami semangat sukacita, damai sejahtera, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh diubahkan, ditransformasikan sebagaimana rencana-Mu Tuhan baik di dalam hidup kami, di dalam pribadi kami, di dalam karakter kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang hamba sampaikan pada pagi hari ini, itu boleh sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pembacaan Alkitab kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengundang saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Jeffrey Sijabat, saudara saya, dan abang muda saya, Bapak Pendeta Sijabat Senior, yang boleh memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur boleh menjadi orang Kristen dan boleh melayani Tuhan. Saya boleh bertemu dengan saudara-saudara walaupun tempat tinggal kita berjauhan. Saudara, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Naik Sijabat. Marganya sama dengan Pendeta Jeffrey Sijabat. Saudara, saya lahir di Medan dan saya adalah anak seorang pejabat. Jadi bukan hanya marganya Sijabat, tapi saya anak seorang pejabat. Saya lahir dari keluarga Dr. Andus B. Sijabat. Ayah saya adalah wakil Bupati Sidikalang tahun 86. Kalau saudara pernah tinggal di Sidikalang, mungkin mengenal ayah saya. Tetapi saudara, meskipun ayah saya pangkatnya tinggi, tetapi ada satu masa duka di dalam kehidupan saya, karena ketika saya berusia 10 tahun, ayah saya sudah berpulang ke rumah Bapak. Dari 10 tahun saya harus berjuang, saudara. 17 tahun saya merantau ke Jakarta, dan di sanalah saya mencari Tuhan dan bertobat, saudara. Dan saya mulai melayani Tuhan dari usia 19 tahun. Dan sekarang ini usia saya sudah 50 tahun. Jadi saya sudah melayani Tuhan Yesus selama 31 tahun. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Tapi saudara, saya tidak melayani Tuhan sebagai full time. Usia 19 tahun sampai usia 35 tahun saya melayani Tuhan secara full heart. Saya tidak dibayar, saudara, dan saya tidak mengeluh. Saya tidak dibayar, tetapi sebaliknya saya yang membayar. Saudara, saya melayani Tuhan dengan full heart sambil saya bekerja di perusahaan sampai mencapai level manajer, saudara. Tuhan memberkati saya sampai level manajer. Usia 35 tahun,
saya kemudian diutus ke Jambi untuk melayani Tuhan dan memulai gereja di kota Jambi. Usia 35 tahun, saya sudah punya anak yang cukup besar, saudara, sudah sekolah SD. Lalu kami pindahkan dari Jakarta, kami pindahkan ke kota Jambi. Ya, waktu itu mereka sudah ada yang kelas 6 dan kemudian ada yang kelas 3. Jadi anak saya ada 2, istri saya hanya 1, saudara. Amin. Dan akan terus 1. Tetap setia dalam Tuhan. Amin. Saya bertemu istri saya ketika melayani di Manado. Waktu itu saya diutus untuk membangun gereja cabang. Usia saya waktu itu, saudara, masih berusia 19 tahun. 19 tahun saya ikut membangun gereja cabang sambil bekerja. Dan sekitar usia 23 tahun saya bertemu dengan kekasih hati saya, saudara. Jadi karena saya merantau ke sana, jadi saya tidak ketemu halak kita, tetapi ketemunya Boru Minahasa, ya, orang Manado, ya. Jadi tidak mengapa, ya, nanti akan diberikan borunya. Tadi Ibu Pendeta, Ibu Inang Muda kami bilang, bikinlah boru Raja Guguk, boru Sinaga. Maksud saya Inang Muda Raja Guguk. Dia bilang memberi saran akan memberikan boru Sinaga. Saya bilang siap Inang Muda, ya. Saudara-saudara, sangat bersuka cita hari ini kita boleh belajar Alkitab bersama-sama. Saudara, belajar Alkitab adalah hal yang sangat suka saya lakukan, dan bahkan saya menempuh pendidikan akademis sampai mencapai S3, saudara. Bukan S-teler, ya, S3. Saya belajar dan terus belajar karena saya punya banyak pertanyaan. Dan bahkan saya sekarang boleh mendapat berkat Tuhan, saya mengajar di Universitas Jambi untuk pendidikan agama. Jadi kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang kuliah di Universitas Jambi, mungkin mereka mengenal saya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya, Itadah Hamudo, pendeta naik si jabat. Nah, kalau dia di Universitas Jambi sudah pasti dia tahu. Kenapa? Karena saya sering menjadi pembicara untuk pemuda dan mahasiswa. Saya juga, saudara-saudara, mengajar di seminari, baik di lokal, begitu juga internasional. Bagaimana bisa mungkin mengajar internasional? Karena sekarang sudah ada teknologi. Jadi saya mengajar secara jarak jauh. Jadi saya mengajar baik itu internasional, begitu juga yang di lokal, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau pelajaran saya agak sulit-sulit kadang-kadang dimengerti, mohon maaf, ya. Karena sekolahnya sudah agak tinggi, ya. Tetapi saya akan berusaha bagaimana supaya saudara boleh memahami apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saudara-saudara, saya punya pertanyaan ketika saya bertobat. Ketika saya menjalani hidup saya, saudara, saya tidak langsung yakin bahwa saya ini kalau meninggal saya akan masuk surga. Seberapa di antara kita yang hadir di sini yang yakin kalau kita meninggal hari ini kita akan masuk ke surga? Boleh diangkat tangan? Seberapa kita yakin? Ada banyak yang tidak angkat tangan. Seberapa kita yakin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana dengan yang lain? Saudara yakin atau tidak yakin?
Perlukah kita memahami, perlukah kita mengetahui, perlukah kita menyadari bahwa kita kalau meninggal akan masuk surga? Saudara, itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Kalau kita tidak yakin, itulah yang membuat hidup kita tidak bersuka cita. Itulah yang membuat hidup kita tidak berbahagia. Mengapa, saudara? Karena sukacita dan kebahagiaan kita hanya sebatas hal-hal yang di dunia ini. Tetapi kalau kita punya keyakinan itu, kita tahu apa yang kita miliki, keselamatan, surga, hidup yang kekal, yang pasti, itulah yang membuat kita bersuka cita, saudara. Saudara, kalau membaca surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara akan memahami betapa pentingnya untuk meyakini kalau kita hari ini meninggalkan dunia ini, maka kita pasti akan masuk ke surga. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, saudara. Saya mau katakan kepada saudara bahwa keyakinan ini penting. Tanpa keyakinan ini, maka kita tidak bersuka cita di dalam menjalani hidup. Tanpa keyakinan ini, maka pelayanan kita akan maju mundur, saudara. Karena apa? Karena motivasi kita bukan hal-hal yang kekal, tetapi hal-hal yang ada di dunia ini. Itu sebabnya, saudara, John Wesley, pendiri gereja Metodis, sebelumnya dia adalah seorang pendeta, tetapi dia tidak yakin kalau dia meninggal dia pasti akan ke surga, dan akibatnya pelayanannya tidak efektif. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang-orang Moravia yang begitu tenang, ketika berlayar mereka tenang, mereka tidak takut mati, bahkan dia bertanya, mengapa orang-orang Moravia ini begitu tenang hidupnya? Mengapa mereka tidak takut? Mengapa mereka tetap bersuka cita walaupun kapal layar mereka sedang terombang-ambing di lautan? Lalu kemudian dia mencari tahu, saudara, dan kemudian di dalam sebuah kebaktian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia katakan hatinya terasa panas ketika mendengarkan pembacaan komentari daripada Martin Luther. Dan sejak saat itu, saudara, keyakinannya akan keselamatan semakin besar dan semakin besar, dan pelayanannya, saudara, semakin efektif. Pelayanannya semakin luar biasa. Bahkan berdasarkan pakar sejarah, gereja Pentakosta termasuk gereja yang mendapatkan pengaruh daripada pelayanan John Wesley. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang keyakinan akan keselamatan kita. Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang punya pemikiran, yang percaya, yang yakin kalau kita mati itu adalah keuntungan. Seberapa berani kita untuk menghadapi kematian? Apakah kita berani? Apakah kita yakin? Saya tidak katakan kita harus bunuh diri, tapi seberapa kita yakin
Kalau kita mati, kita pasti akan bertemu Bapa di surga, akan bertemu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah sebenarnya kelebihan daripada orang Kristen. Karena di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan kita bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus katakan, aku datang dari surga, sehingga saya tahu membawa kalian ke sana, karena saya berasal dari sana. Tuhan Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Kalau saudara masih tidak yakin, saya mengajak saudara untuk betul-betul memperhatikan pembacaan Alkitab pada siang hari ini, supaya saudara boleh yakin, supaya saudara boleh bersuka cita, bukan karena godang hepeng, tapi bersuka cita karena saudara punya jaminan keselamatan. Karena saudara boleh yakin, bukan meyakinkan diri saudara, tetapi Tuhan akan meyakinkan saudara. Tuhan akan meyakinkan kita, bukan hanya kita yang meyakinkan kita. Pertanyaannya, kapan, bagaimana Tuhan akan meyakinkan kita? Saudara, itu sebabnya kenapa keyakinan itu menjadi sukacita bagi Rasul Paulus, sehingga walaupun di dalam penjara dia menulis surat Filipi, dia katakan mati adalah keuntungan. Dan kemudian kepada jemaat Filipi dari dalam penjara dia katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Saudara, pernahkah saudara berada di dalam penjara? Saudara bisa imajinasikan, saudara bisa bayangkan kalau saudara berada di dalam penjara, bagaimana perasaan saudara? Kebanyakan orang yang di luar penjara yang memberikan penghiburan kepada orang di dalam penjara, benar? Tetapi Rasul Paulus dari dalam penjara, walaupun dia tidak punya kesalahan, dia bisa katakan, bersukacitalah jemaat Filipi. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kenapa saudara? Karena sukacita Paulus tidak bergantung kepada hepeng. Banyak orang hari ini saudara sukacitanya tergantung hepeng. Awal bulan untuk yang kerja, wah, sukacita luar biasa karena baru gajian mungkin. Sudah dekat-dekat akhir bulan, sudah mulai banyak perasaan khawatir. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana lauk-lauknya sudah agak menurun kualitasnya. Awal bulan mangalang jagal, makan daging enak-enak, udah dekat akhir bulan, waduh, sukacitanya sudah mulai hilang, saudara. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak mengajarkan sukacita kita tergantung hepeng, tergantung uang, tergantung harta. Saudara, saya punya banyak catatan. Orang-orang terkaya di dunia, termasuk salah satunya pengusaha pesawat bernama Howard Hughes. Orang terkaya di dunia merasa hampa. Kenapa saudara? Karena tidak ada relasi dengan Tuhan.
dan tidak ada keyakinan akan keselamatan. Saudara, ada 4 jenis orang. Kalau saya bisa bilang orang Kristen, ada 4 jenis orang Kristen. Kalau saya boleh menggunakan istilah itu, orang Kristen yang pertama, dia tahu dia tidak selamat dan dia tahu itu. Orang Kristen yang kedua, dia tahu bahwa dia selamat. Itu jenis orang yang kedua. Orang yang ketiga, dia selamat tapi dia tidak tahu. Dia ragu. Itu sebabnya ketika saya bertanya ada yang tidak angkat tangan. Mungkin ragu. Mungkin tidak tahu bahwa saudara selamat. Itu jenis yang ketiga. Ada kategori lagi atau jenis yang keempat. Ada yang dia pikir dia selamat, padahal tidak selamat. Saudara, pertama, tahu tidak selamat dan dia tidak selamat. Kedua, tahu selamat dan dia selamat. Yang ketiga, dia selamat tapi dia ragu, dia tidak tahu dia selamat. Keempat, dia pikir dia selamat padahal tidak selamat. Saudara, yang terbaik yang mana, saudara? Nomor 2. Siapa yang mau nomor 2? Siapa yang mau nomor 2? Haleluya. Saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab. Ada orang yang pikir dia selamat padahal nggak selamat. Rasul Paulus adalah contoh yang tahu dia selamat dan dia selamat. Dia yakin, dia bilang mati adalah keuntungan. Sekarang kita lihat nomor yang keempat. Kalau nomor yang pertama, saya rasa dia pun sudah malas ke gereja. Kenapa? Dia tahu dia tidak selamat dan dia tidak selamat. Dia pikir, ngapain saya ke gereja? Karena saya tahu tidak selamat. Jadi mungkin sudah tidak di gereja. Yang mungkin yang ada di gereja nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu yang mungkin ada di gereja. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu mungkin yang ada di gereja. Sekarang kita lihat ada orang Kristen yang pikir dia selamat padahal tidak. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya bacakan kepada kita saudara-saudara. Saudara-saudara dapat mengikutinya di situ. Di tempat duduk saudara, saudara boleh mengikutinya dari sana. Bukan setiap orang, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, berarti ada kemungkinan orang yang berpikir dia selamat padahal tidak. Saya tidak berharap bahwa orang seperti ini ada di dalam ruangan ibadah ini. Saudara-saudara, bukankah sangat terkejut ketika kita mendengar pembacaan Alkitab pada siang hari ini? Ada orang
berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Mungkin dia rajin beribadah, Tuhan, Tuhan. Bahkan lebih daripada itu saudara, dia mengadakan mujizat. Dia bahkan mengusir setan. Tidak banyak dari kita yang bisa melakukan itu di sini. Siapa yang pernah mengusir setan saudara di sini? Pak Pendeta. Haleluya. Ada saudara di belakang. Banyak dari kita tidak pernah mengusir setan, betul? Siapa yang pernah mengadakan mujizat? Tidak banyak. Siapa yang pernah bernubuat? Tidak banyak. Tapi ini orang saudara sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, dan berseru Tuhan, Tuhan. Kenapa tidak selamat? Saudara, ayat ini adalah ayat yang dihindari banyak orang karena ngeri membayangkannya. Bagaimana mungkin orang berseru Tuhan, Tuhan, usir setan, adakan mujizat, bernubuat, tapi Tuhan bilang, hanyalah kamu. Aku tidak kenal engkau. Saudara-saudara yang belum melakukan mujizat di sini, mungkin berpikir, saya aja nggak bikin mujizat, saya nggak bernubuat, saya nggak ngusir setan, sedang yang ngusir setan nggak selamat. Saudara, pengen tahu jawabannya? Kurang keras jawabannya. Pengen tahu jawabannya saudara? Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kemuliaan buat Tuhan atas semangat saudara-saudara untuk mengetahui jawaban firman Tuhan. Saudara, kalau baca Alkitab itu jangan baca sambil lalu. Kalau sekilas saja nggak dapat apa-apa saudara. Saudara harus baca berulang kali. Saudara harus menelitinya sehingga saudara dapat menemukan jawabannya. Saudara, kita lihat pada ayat yang ke 21 jelas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa saudara? Melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Itu yang terpenting saudara. Apakah kita melakukan kehendak Bapa, termasuk itu kehendak moral? Kalau kita melakukan kehendak moral Bapa, maka moralitas kita juga akan mengalami peningkatan. Saudara, kalau moralitas kita tidak mengalami peningkatan, sangat mungkin kita tidak melakukan kehendak moral Bapa. Kalau kita lakukan kehendak moral Bapa, maka pribadi kita, kualitas pribadi kita, karakter kita akan mengalami perubahan. Karakter kita akan semakin baik saudara. Saudara, kalau baca Alkitab, saya katakan tadi harus baca dengan teliti. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Perlu kita baca ayat sebelumnya saudara. Jadi jangan baca lewat, habis itu kita nggak ketemu jawabannya. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-16 saudara-saudara. Saya bacakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah
yang tidak baik. Saudara, kalau dalam bahasa sehari-hari ini berbicara tentang perbuatan di dalam hidup kita. Kalau buah-buah perbuatan hidup kita buruk, maka pohonnya dikatakan buruk. Kalau pohonnya baik, maka buahnya baik. Saya tidak perlu jelaskan kepada saudara-saudara, karena saudara-saudara lebih berpengalaman di dalam berkebun. Karena saudara-saudara lebih berpengalaman dalam bercocok tanam, saudara mengerti kalau pohonnya baik, buahnya baik. Kalau pohonnya tidak baik, buahnya tidak baik. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia berbicara, saya tidak mengenal Anda. Karena apa? Karena buah-buahnya tidak baik, karena perbuatannya tidak baik, karena perilakunya tidak baik, karena kebiasaannya tidak baik, karena moralitasnya tidak baik. Itu sebabnya Tuhan katakan, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti pokok anggur, saudara. Kita orang Kristen, jemaat Tuhan, itu seperti ranting-rantingnya yang terkoneksi, terhubungkan dengan pokok anggur itu. Dengan kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Itu sebabnya kenapa yang tidak berbuah baik, Tuhan Yesus bilang, saya nggak kenal kamu. Tapi mereka bilang, saya akan berseru kepada Tuhan, saya akan mengadakan mujizat, saya akan bernubuat, saya akan mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, daku tandaho, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena tidak menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau pohonnya baik, kalau terkoneksi dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, maka akan menghasilkan buah-buah yang baik. Hati-hati buat saudara-saudara yang suka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kalau tidak bertobat, pada hari terakhir bertemu dengan Tuhan, mungkin Tuhan berkata kepada saudara, saya tidak mengenal kamu. Karena ada akibat dari relasi kita dengan Allah. Kalau kita terkoneksi dengan Allah, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, maka berdampak pada perbuatan-perbuatan kita, akan berdampak pada karakter kita, akan berdampak pada kualitas pribadi kita, saudara. Bapak-bapak akan menjadi bapak-bapak yang baik, istri-istri akan menjadi istri yang baik, anak-anak akan menjadi anak yang baik, pelayan-pelayan Tuhan akan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Saudara-saudara akan semakin mengasihi satu sama lain kalau saudara dekat dengan Tuhan, kalau saudara terkoneksi dengan Tuhan, kalau saudara terkoneksi dengan pokok anggur yaitu Tuhan Yesus, maka kualitas-kualitas itu akan mengalir, saudara. Kalau perilaku kita, kebiasaan kita, perbuatan kita masih belum baik, saudara, jangan pernah yakin dengan keselamatan saudara. Saudara harus bertobat dan lihat pekerjaan Tuhan di dalam diri saudara. Kita dipanggil, kita ditebus bukan untuk melakukan hal yang sia-sia, saudara. Kita dipanggil, kita ditebus untuk melakukan perbuatan baik.
bukan sebaliknya, untuk berbuat hal-hal yang jelek. Itu adalah bukti, saudara, eksistensi Tuhan di dalam diri saudara. Saudara mengalami perubahan, saudara mengalami transformasi, saudara berubah dari pribadi yang tidak menghasilkan buah-buah yang baik menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara, ini konsisten di dalam Alkitab. Galatia pasal 5 berbicara tentang buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada eksistensi Tuhan di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak menghasilkan itu, itulah yang membuat saudara tidak yakin dengan keselamatan saudara. Jika Tuhan ada di dalam diri saudara, maka semestinya saudara mengalami transformasi hidup. Maka saudara semestinya mengalami perubahan hidup. Maka kualitas-kualitas itu akan muncul, saudara. Kalau tidak, Tuhannya di mana? Di mana eksistensi Tuhan itu, saudara? Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Kita bacakan sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara-saudara, manifestasi daripada eksistensi, daripada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami perubahan. Kalau tidak berubah, pertanyaannya, apa yang ada di dalam diri saudara? Roh Kristus atau bukan? Kalau memang roh Kristus ada di dalam diri saudara, maka saudara pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Maka saudara pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik, perbuatan yang baik, karakter yang baik, kualitas-kualitas pribadi yang baik. Saudara, tadi saya bilang, bukan kita yang meyakinkan diri kita, tapi Tuhan akan meyakinkan kita akan keselamatan itu. Itu sebabnya mengapa Paulus begitu yakin, dia bilang mati adalah keuntungan. Saudara boleh melakukan survei seberapa banyak orang yang yakin bahwa mati adalah keuntungan. Tidak ada. Bahkan perusahaan asuransi, sekalipun kalau kita tanya, Bapak Ibu agen asuransi, saya mau tanya, mati itu keuntungan enggak? Dia akan katakan memang dapat banyak hepeng, memang dapat banyak duit, tapi saya tidak yakin apakah mati itu adalah keuntungan. Tetapi Rasul Paulus mengerti mati adalah keuntungan, karena setelah dia mati, dia bersama-sama dengan Bapa, dia akan punya hidup yang kekal, dia akan mempunyai tubuh kebangkitan, dia akan mempunyai hal-hal yang jauh daripada yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kalau mati saya, kalau meninggal saya untung. Tapi kenapa saya tidak mau mati? Karena saya masih mau melayani Kristus. Saudara, hari ini kalau kita tanya kepada orang-orang di sebelah kiri kanan kita, tetangga, teman-teman kita tanya, kenapa kau belum mati? Kenapa kau belum mau mati? Padahal mati itu adalah keuntungan. Mereka akan bilang apa? Anak-anak muda bilang, aku belum kawin. Kalau yang usaha bilang,
Tanahku masih belum kukelola semua. Ada yang belum punya cucu, cucuku belum ada. Saudara, itu alasan yang oke, tapi tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara harus punya keyakinan. Saudara harus punya pemahaman. Kenapa belum mau mati? Jawabannya, karena hidupku adalah untuk Kristus. Seberapa banyak di antara kita yang hadir di sini punya pemikiran seperti itu? Kalau saya hidup, saya akan melayani Kristus. Kalau saya mati, adalah keuntungan. Saudara, mari kita lihat Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama saudara, Roma 8 ayat yang ke-16, 3, 2, 1. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini saudara akibatnya. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara mengalami pertumbuhan rohani, saudara mengalami perubahan, saudara mengalami kemajuan karakter, kemajuan rohani, pelayanan saudara semakin luar biasa, maka Roh Kudus akan menyatakan kepada diri saudara, kamu adalah anak Allah. Bukan hanya kita yang bilang, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara yang akan meyakinkan saudara, seperti Rasul Paulus, sehingga dia bilang mati adalah keuntungan. Itu sebabnya orang yang kalau sudah sampai tahap ini saudara, hidupnya sukacita. Masalah boleh ada, tapi selalu sukacita. Kenapa? Karena dia tahu di dunia ini cuman sementara. Dalam Mazmur pasal 90 dikatakan usia kita lebih kurang 90 tahun saudara, 80 tahun. Kalau saya 50 tahun sekarang, kalau Tuhan berkenan 30 tahun lagi lah lewat saya. Saudara ada yang umur 50 seperti saya? 40 ada? 40 separuh jalan lah itu. Separuh jalan. Kalau saya udah lewat separuh jalan, tinggal 30 lagi saudara. Saya mengerti itu. Mau sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, 80 tahun, lebih kurang 80 tahun. Terus kalau udah 80 tahun selesai, mau ngapain? Sementara semuanya. Itu sebabnya mengapa penting buat kita yakin akan keselamatan, sehingga sukacita, sehingga menjalani hidup itu penuh semangat. Waktu hidup melayani Kristus, mati semangat sukacita. Saya bilang kepada teman-teman, kalau saya sudah pergi, jangan menangis dan berpikir saya tidak ke surga. Tapi menangis mungkin karena nanti nggak ada temanku mengopi, bolehlah kau menangis soal itu. Tapi jangan menangis karena kau tidak yakin saya ke surga. Saya pasti akan ke surga. Saya punya keyakinan itu saudara. Roh Tuhan meyakinkan saya. Karena saya belajar dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengalami Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Roh Kudus yakinkan saya bahwa saya anak Allah. Itulah yang membuat saya sukacita saudara. Yang lain boleh buat senang, tapi sukacita yang terbesar adalah keyakinan kalau mati adalah keuntungan. Mari kita lihat satu ayat lagi saudara, 2 Petrus pasal yang ke-1. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3
sampai yang ke-12. Saya bacakan saudara, mari kita perhatikan. Ini adalah ayat yang terakhir yang mungkin akan saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman saja tidak cukup, saudara. Harus kita tambahkan dengan kebajikan. Kita harus kerjakan keselamatan kita. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara, garis bawahi itu saudara, supaya pilihanmu, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya kita boleh semakin diteguhkan kalau kita terus tambahkan iman kita dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan kualitas-kualitas yang tadi, saudara. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudara-saudara, tidak cukup hanya beriman. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2:12. Kualitas-kualitas itu harus keluar, harus dimanifestasikan. Buah-buah itu harus dimanifestasikan. Perbuatan-perbuatan baik itu harus dimanifestasikan. Dan kita akan bertumbuh dalam karakter pribadi kita. Dan Tuhan akan yakinkan kita adalah anak-anak Allah. Kita akan bersuka cita bukan karena harta. Kita akan bersuka cita bukan karena jabatan. Kita bersuka cita karena anugerah Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa penting bagi kita, saudara-saudaraku, untuk percaya, yakin, memahami akan anugerah keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, tidak cukup hanya mengetahui secara intelektual. Kita perlu, saudara-saudara, untuk mengerjakan keselamatan itu dan berbuah-buah yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup kita. Saudara-saudara, teruslah bertekun dalam pembacaan firman. Teruslah bertumbuh di dalam karakter saudara-saudara. Teruslah melayani Tuhan sampai pada titik kedewasaan iman, kedewasaan rohani saudara. Roh Kudus akan meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami apa yang baik dan benar, sebagaimana rancangan-Mu baik dalam hidup kami.
Engkau mengasihi kami ya Tuhan, karena itu Engkau mau agar kami boleh mengalami transformasi, perubahan hidup, agar kami boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan, eksistensi keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami boleh bertumbuh di dalam karakter pribadi kami, agar kami boleh menjadi Kristen yang semakin dewasa secara rohani. Kami serahkan hidup kami Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memimpin, membimbing, menuntun hidup kami, agar kami boleh bertumbuh, melayani dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kita dengar